Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, berjumpa lagi dengan saya ya, yaitu di channel Bang Zen Vlog. Oke guys, tapi kalian sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan like, comment, share, dan subscribe untuk membantu saya terus bersemangat membuat salah satu video-video interaksi ataupun edukasi-edukasi, beberapa edukasi antara, apalagi yang khususnya antara dua negara yaitu Malaysia dan Indonesia. Karena pada dasarnya saya membuat video-video begini karena saya mempunyai rasa peduli, karena pada dasarnya Indonesia dengan Malaysia itu saya inginkan hubungan kita lebih baik lagi, dan bahkan kita memang benar adalah serumpun dan bersaudara. Jadi buat kalian semua, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki. Hari ini adalah hari Minggu ya, setelah saya banyak melihat yang banyak komen-komen yang justru mengatakan saya sebagai pengkhianat, ya itu terserah Anda sendiri ya, tergantung tanggapan kalian, karena pada sememangnya manusia berhak menilai seseorang. Tapi dengan fitnah-fitnah yang kalian pikirkan atau yang kalian ucapkan, itu hanya akan menambah dosa jariah kalian ya. Karena saya berterima kasih terhadap kalian-kalian yang selalu haters dengan saya. Berkat kalian juga saya akhirnya bisa amal saya itu mengalir terus ya, dan dosa kalian terus mengalir. Nauzubillah. Jadi kayak gini guys, saya di sini akan membahas mengenai soal kenapa ya justru banyaknya para rakyat Indonesia yang mengecam para TKW-TKW yang bekerja di Malaysia. Contoh seperti ada salah satu wanita, mungkin dia berasal dari Medan ya, dan kemudian kalau saya melihat video-videonya, nggak ada yang pernah sensitif dengan mempersoalkan tentang Malaysia dan Indonesia. Justru saya melihat akunnya itu hanya dia menjual daripada barang-barang pakaian ya. Ya, buat teman-teman mungkin yang lagi merantau juga di Malaysia ya, kalian boleh cek akun dia. Dia adalah salah satu orang Indonesia yang sudah berkawin dengan orang Malaysia, namun dia memilih bekerja sebagai online ya. Dia menjual barang wanita daripada pakaian sampai bag ya. Jadi itu semua barang-barang wanita dia jual, yaitu akunnya yang ini guys. Kalian boleh cek yang ini dia akunnya. Oke. Tapi dari sini saya hanya merespek ya, mereaction dia punya video, yaitu salah satunya ketika dia dikecam karena menggunakan bahasa Malaysia dalam kesehariannya. Namun dia mengatakan di situ dia campur-campur ya. Tapi apakah salah ya? Apakah salah ketika warga negara Indonesia berucap dengan kata atau bahasa Malaysia di dalam Malaysia sendiri, negara Malaysia? Nah, kita kan bekerja di Malaysia. Ya, kalau mungkin sesama orang Indonesia masih bisa kita berbahasa Indonesia, tapi tidak semua orang Malaysia itu paham juga dengan bahasa Indonesia. Contoh, ada sesuatu yang sangat sensitif yang kita tak boleh ucapkan ya, di antara kita dengan orang Malaysia sendiri. Jadi kita pun serba hati-hati. Lebih baik kita menggunakan bahasa Malaysia sendiri yang jelasnya mereka paham sendiri. Namun ketika hanya bahasa saja makin memperkeruh keadaan, itu bagi saya sangat suatu statement kekonyolan ya. Dimana kalau kita mengingat kita sebagai Islam ya, bahasa itu yang kita gunakan nanti adalah bahasa Al-Quran ya, bahasa Al-Quran, dimana sepertinya hampir sama sebagiannya itu bahasa Arab ya. Namun bahasa Arab itu bukan bahasa Al-Quran, itu yang perlu kita patut ketahui. Jadi kalau hanya masalah bahasa, masalah ini hanya untuk memecah belah kedua negara yang masih disebut dengan adik beradik ini, itu rasa kekonyolan bagi saya ya. Itu suatu kekonyolan bagi diri saya sendiri. Kenapa? Karena pada dasarnya tidak ada bobot ya, tidak ada gunanya
kita justru mempersoalkan hal itu, hanya akan menambah ruwet otak kita dan kita justru membuat dosa-dosa yang lebih banyak lagi. Nah, cobalah stoplah saling memperkeruh keadaan ya. Apa sih apa salahnya orang Indonesia pakai bahasa Malaysia, orang Malaysia pakai bahasa Indonesia? Nggak ada salah, kita ini masih serumpun, berbahasa pun masih campur dengan bahasa Melayu. Apa salahnya? Jadi bagi saya itu satu kekonyolan ya, ketika justru banyak, kemudian banyak juga rakyat-rakyat Indonesia itu yang kenapa kalian terlalu sewot dengan para TKW yang ada di Malaysia ya. Mereka mandiri loh, mereka kerja buat apa saja mereka mampu juga. Bahkan yang saya melihat ya, justru banyak yang saya dapatkan di ini ya, saya tanya ternyata suaminya ada di Indonesia, istrinya yang disuruh bekerja di negara luar. Itu kan apa ya, gimana kalau kami orang Sulawesi, pantang bagi kami perempuan yang kerja ya, ingat itu. Nah, kalau kita melihat ternyata banyak perempuan dari Indonesia itu yang datang ke sini punya suami di Indonesia. Nah, apa jadinya kita laki-laki? Kenapa? Perempuan itu adalah bukan tulang punggung coy, tapi tulang rusuk. Nah, kenapa sekarang kebalikan? Tapi jangan tanpa tunggu lama-lama, kita akan lihat video tersebut. Oke, jom. Kalah orang Indonesia ngomongnya belagak kayak orang Melayu Indonesia Malaysia ngomongnya belagak kayak orang Melayu Malaysia. Apa? Masalah betul. Dekat kamu apa? Kenapa rupanya kalau orang Indonesia nggak boleh pakai bahasa Malaysia macam itu? Aku di Malaysia nggak salah juga, aku sedikit terikut bahasa Melayunya itu, bukannya salah pun. Bukannya kalau aku orang Indonesia aku guna bahasa Melayu terus aku kena dendam, enggak kan? Enggak ada larangan kan? Terus tuh hubungannya sama kamu apa? Lagian pun dekat video aku lucu. Aku buat campur-campur. Mana aku tahu orang aku lagi emosi ngomongnya, ya suka-suka aku lah mau bercampur kayak mana kok kamu. Iya benar. Karena kamu orang Malaysia, kamu larang kami orang Indonesia pakai bahasa Malaysia. Tak kan? Tak boleh. Mate ho kalau orang balas pakai PT rasa macam kena skakmat ya kan. Tapi suka julid dekat video orang macam ni lah. Tuh nih. Ya. Jadi itulah dia tadi guys ya, video klarifikasi daripada wanita asal Indonesia yang berkawin dengan orang India berbangsa India di Malaysia, yaitu nama akunnya Iki Jelita 2 ya. Jadi apa salahnya kan? Nggak ada salah ya sebenarnya. Kekecohan antara netizen Malaysia dan netizen Indonesia ini bukan hal-hal yang besar, hal yang sangat konyol bagi saya ya. Namun kalau kita merujuk pada video-video orang lain yang saya melihat justru menghina ataupun sudah berkelebihan tentang berucap soal Malaysia ya. Saya justru kasihan melihat video-video tersebut. Demi sebuah konten, demi sebuah view, atau yang istilahnya yang pertama adalah isi perut ya, dia rela menghinakan orang lain. Bayangkan loh, rakyat Malaysia ada 32 juta jiwa atau 34 juta jiwa untuk sekarang ini ya, hanya karena mulut Anda mereka tersakiti, hatinya teriris ya. Bayangkan loh, 34 juta orang yang sakit hati dengan kau, itu dosanya bagaimana saya nggak tahu ya. Saya nggak bisa berucap apa-apa ketika 34 juta jiwa itu kau sakitkan hatinya. Jadi kalau menurut saya ya, saya sebenarnya sangat bertujuan ya, antara dua negara ini tetap terjaga kedamaiannya. Namun kalau saya melihat juga ya, hanya di segelintir seseorang saja yang suka saling menyerang di dalam sosial media. Itu hal perkara yang biasa. Namun jangan sampai berkelebihan ya. Saya menginginkan Malaysia dan Indonesia itu lebih benar-benar
saya seperti saudara, ya. Dimana karena pada dasarnya kita sama sebenarnya, ya, kulit sama, muka sama. Ketika kita bisa dibedakan itu ketika kita berucap dalam bahasa, ya, ya. Tapi kalau macam kita di Malaysia, kita buat macam manapun orang Malaysia pasti tahu kita adalah orang Indonesia. Yang pertama soal penampilan, yang kedua soal kita berucap, ya. Yang pertama itu kita berucap lah bahasa, kita menggunakan bahasa dialek mereka itu agak lain, ya. Kemudian soal pakaian kita sendiri atau penampilan, terutama saya memang suka pakai aksesoris yang kayak gini. Tapi walaupun di rumah atau di luar, ya, saya suka pakai aksesoris kayak gini. Ketika saya berkunjung dengan teman-teman saya orang Malaysia sendiri, saya buka habis ini kalung, ini semua saya buka habis, ya, karena pada dasarnya ketika pada saat itu saya masih baru kenal dengan abang angkat saya. Kebetulan teman-teman di situ yang kumpul semua memang polis Malaysia, ya. Jadi dia memberitahu bahwa ketika berkumpul dengan mereka, tolong buka itu serban apa semua supaya kamu kelihatan sama dengan orang Malaysia. Jadi nggak dianggap orang Indonesia. Jadi kebetulan memang saya buka, ya, saya buka dengan ikut tatanan kerapian mereka. Alhamdulillah, ya, saya di mana-mana jalan kalau ditahan, ya, ditahan dengan polis atau apa, yang pertama mereka sebut adalah saya dikira adalah askar, ya, karena cukuran saya memang selalu kayak cukuran askar. Kemudian saya ditanya apakah orang Sabah, kayak gitu guys. Jadi itu adalah salah satu juga ide, ya, atau inspirasi buat teman-teman yang merantau di Malaysia. Jika kalian tidak ingin terlalu dicurigai, ya, oleh orang Indonesia, coba ikut penampilan orang-orang sini. Ikut penampilan orang-orang sini. Terutama pakaian mereka itu memang suka yang kayak gini, leher kerak kalau kita sebut di Indonesia. Dan yang kedua itu kaos, baju sukan, ya, atau olahraga. Pasti nggak akan dikenal disebut dengan warga negara Indonesia. Oke, mungkin sampai sini dulu guys, ya. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah menonton video ini sampai habis, ya. Saya doakan semoga rezeki kita semua dimurahkan, ya, dan setiap melakukan aktivitas selalu dalam lindungan Allah. Salam hari Minggu. Jika ada kata-kata saya yang lebih yang bisa menyakitkan hati kalian, itu datangnya daripada saya sendiri dan saya meminta maaf. Jika ada kata-kata saya yang bisa dipetik, silakan dipakai, silakan dicermati. Itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.